Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Opening. Hari ini kita akan membahas mengenai cara membuat saldo awal piutang dan seterusnya. Nah, di sini penampilan dari Mayop Accounting saya itu sudah dibuka file yang kita buat kemarin. Jadi sudah ada akun, pajaknya sudah diatur dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan membuat saldo awal piutangnya dengan cara klik setup, kemudian balance, kemudian klik customer balance, kemudian diklik add cell di sebelah sini. Kemudian pada bagian customer name diklik panah, pilih customernya. Kita mulai dari customer yang pertama yaitu Istana Boneka, kemudian klik use customer. Pada bagian terms ada tanda panah, kita klik tanda panah tersebut. Kemudian pada kolom payment is due diisi dengan in a given of days yang ini. Kemudian di kolom discount days diisi dengan 10 yang berarti dalam waktu 10 hari. Kemudian di bagian kolom balance due days diisi dengan 30 yang menandakan bahwa pelanggan harus melunasi semua utangnya dalam kurun waktu 30 hari. Jadi di sini berarti belum saya kasih kesimpulan, kita lanjutkan dulu diisi yang kolom lain ya. Untuk kolom discount for yearly payment diisi dengan 2%. Kemudian di kolom monthly charge for late payment diisi dengan 1%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa apabila customer membayar dalam kurun waktu 10 hari, maka akan memperoleh diskon 2%. Dan customer maksimal membayar dalam jangka waktu 30 hari. Apabila customer terlambat membayarnya atau lebih dari 30 hari membayar hutangnya, maka akan dikenakan denda pembayaran sebesar 1%. Kemudian diklik OK. Selanjutnya di bagian historical cell isi kolom invoice dengan nomor faktur pelanggan di sebelah sini. Kemudian pada bagian date itu diisi dengan tanggal transaksi. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 15 bulan 8 tahun 2017. Kemudian pada bagian saldo awal piutang dagang diisi sebesar sebesar 435.000. Di sebelah bagian memo ini. Maaf, bukan di sini. Di bagian total including tax diisi 435.000 tanpa titik. Kemudian pada bagian memo dituliskan total including tax. Berarti artinya adalah harga yang harus dibayarkan ini sudah termasuk pajak. Kemudian pada tax code diganti dengan NT. Diklik use tax.
kemudian diklik record. Please note if you are reporting income on a cash basis, the will not be involved in small business entry report agreement. Oke. Nah, di sini sudah tertulis Istana Boneka tagihannya 435.000. Nah, kita lanjutkan dengan customer yang lainnya dengan klik add. Pilih customer yang kedua yaitu Beer Toys. Klik use customer, bagian terms diklik panah, diganti dengan in given of days, diganti dengan diskonnya 10 hari, balance due-nya 30 hari, yearly payment-nya 2%, late payment-nya 1%, diklik OK. Kemudian pada bagian invoice di sini diganti dengan FQ 088. Pada bagian tanggal diganti 20 bulan 8 2017. Kemudian pada bagian memonya diganti dengan total include tax dengan biaya sebesar tagihan sebesar 445.000. PPN-nya diganti NT, use tax, kemudian di OK. Sudah ada, kita lanjutkan lagi. Klik panah, dunia boneka, use customer, klik panah di sebelah terms, diganti in a given of days, diskon days-nya 10, balance due-nya 30, diskon yearly payment-nya 2%, late payment-nya 1%, kemudian diklik OK. Invoice-nya diganti dengan FQ 093, tanggalnya 28 bulan 8 2017. Kemudian di bagian memonya total include tax nilainya adalah 850.000. Tax code-nya NT, use tax code, OK. Kemudian lagi add cell, customer name-nya adalah San dan Wawa, use customer, panah, in a given of days, 10, 30, 2%, 1%, diklik OK. Invoice-nya FQ 096, tanggalnya 30 bulan 8 2017. Total include tax, kemudian besarnya 935.000. NT tidak kena pajak, use tax, track Oke. Nah, di sini total piutangnya sudah terinput semua dari 4 customer. Karena pelanggan tunai itu tidak ada piutang, mereka membayar secara tunai, jadi tidak ada tagihan. Dan di total, di bagian total sales itu sudah sama dengan link receivable account balance, sehingga pada bagian out of balance amount tertulis 0 rupiah, yang berarti total yang kita inputkan itu sudah seimbang antara piutang dengan yang kita inputkan tadi, saldo per nasabah. Apabila sudah semua, diklik close. Oke, kita langsung lanjut ke saldo awal utang.
saldo awal utang, caranya klik setup, klik balance, kemudian supplier balance, kemudian klik add purchase, pilih supplier, nama suppliernya. Yang pertama adalah CV Raya, klik use supplier. Pada bagian terms, diklik tanda panahnya, kemudian diganti menjadi in a given of days pada bagian payment is due, kemudian diskonnya diganti 10, diskon days-nya maksudnya, balance due-nya diganti 30, kemudian diskon yearly payment-nya diganti 3%, kemudian diklik OK. Pada bagian PO diganti dengan nomor faktur yaitu FR 670, kemudian tanggalnya adalah 25 bulan 8 2017, kemudian pada bagian memo diisi dengan saldo awal utang dagang. Pada total including tax diisi dengan total utang kita ke supplier tersebut yaitu 650.000. Kemudian tax code-nya diganti NT atau tidak kena pajak karena kan sudah termasuk pajak tadi. Kemudian use tax code record. Oke. Kita lanjutkan lagi ke supplier yang kedua, add purchase, panah, pilih Fani Plastik, use supplier, klik panah di samping terms, kemudian in a given of days, pada bagian diskon days diganti dengan 10, balance due diganti 30, diskonnya diganti 3%, kemudian diklik OK. Pada bagian PO-nya diganti nomor faktur yaitu FP 548, tanggalnya 28 bulan 8 2017, kemudian memonya saldo awal utang dagang, kemudian pada bagian total including tax itu diisi dengan 750.000, tax code-nya diganti dengan NT, klik use tax Oke. Sama seperti tadi di bagian total purchase dan di bagian link payable account balance di sini itu nilainya sama 1.400.000 sehingga pada out of balance amount tertulis 0 yang berarti seimbang antara yang kita inputkan dengan history saldo awal di bagian account balance. Kemudian apabila sudah selesai diklik Oke, tadi ada beberapa yang saya masih salah menyebutkannya, yaitu di bagian memo untuk saldo awal piutang, yaitu tadi saya menyebutkannya total including tax dan saya ketikannya juga sama. Yang betul adalah saldo awal piutang dagang. Karenanya kita akan merubah di bagian memo tersebut dengan cara klik setup, balance, customer balance, kemudian pada bagian yang akan kita rubah, kita pilih panah di bagian sebelah kiri customer name. Kita mulai dari pelanggan pertama yaitu Istana Boneka, klik panahnya. Kemudian klik panah lagi di bagian invoice-nya yang pertama. Invoice-nya tadi nasabah Istana Boneka tadi itu seharusnya tertulis FQ
078, kemudian di bagian memonya seharusnya tertulis saldo awal piutang dagang. Setelah kita rubah seperti ini, kita klik OK lagi. Udah selesai, kita ganti ke nasabah. Kita ganti ke customer selanjutnya, customer kedua yaitu Beard Toys. Oh maaf, bukan dari sini. Kita close terlebih dahulu. Kita klik setup, balance, customer balance, Beard Toys. Klik panah di Beard Toys, kemudian diganti dengan saldo awal piutang dagang. Klik OK. Kemudian kita ganti bukan Beard Toys tapi Dunia Boneka, use customer. Panah di sebelah kiri diklik, memonya diganti saldo awal piutang dagang. Klik OK. Kita lanjutkan lagi. Setelah Dunia Boneka ada Stan dan Wawa, use customer. Klik panah, memonya diganti saldo awal piutang dagang, kemudian diklik, kemudian di close. Oke, sudah. Seperti itu tadi cara mengubah apabila ada saldo awal baik piutang maupun hutang ada yang masih salah, tinggal diklik panah di sebelahnya ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.